Di masa lampau, Sungai Mahakam menjadi nadi kehidupan. Berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Muarakama. Kerajaan ini makmur, rakyatnya hidup damai, dan sang raja terkenal arif dalam menata negeri. Namun, di balik segala kejayaan itu tersimpan satu kesedihan yang dalam. Raja dan permaisuri belum juga dikaruniai seorang putra atau putri. Tiap malam, sang raja memanjatkan doa di puncak istana. Tiap pagi, permaisuri mempersembahkan dupa dan bunga di altar leluhur. Tahun demi tahun berlalu, namun doa mereka seolah belum didengar langit. Kesunyian istana makin terasa, hanya gema, langkah, dayang dan desir angin yang menemani. Hingga pada suatu malam yang hening, di bawah cahaya bulan purnama yang memantul di Sungai Mahakam, angin berembus membawa harum bunga bidara, dan langit memancarkan cahaya lembut seolah memberi tanda restu. Di malam itulah doa panjang raja dan permaisuri dijawab oleh sang hyang dewata. Lahir seorang bayi perempuan dengan kulit seputih sinar bulan, mata sebening embun pagi, dan darahnya bukan merah seperti manusia, melainkan putih bagai susu. Anak itu diberi nama Aji Puteri Bidara Putih, simbol kesucian dan anugerah yang turun dari langit. Lahirnya sang putri membawa sukacita bagi seluruh negeri Muarakaman. Sebagai tanda syukur, raja mengadakan pesta erau besar-besaran selama 40 hari 40 malam. Seluruh rakyat menari, menabuh gong dan menyalakan obor di setiap sudut negeri. Di malam-malam itu, Muarakaman berpendar bagai cahaya bintang di bumi. Langit pun tersenyum dan Sungai Mahakam mengalir lebih tenang, seolah ikut memberkati kelahiran sang putri. Demikianlah awal kisah sang putri sakti dari Kutai, Aji Puteri Bidara Putih, cahaya suci yang kelak menjadi pelindung dan kebanggaan Muarakaman dan juga menjadi fungsi asal-usul dan Nangapa. Namun nasib kerajaan akan berubah. Tahun demi tahun berlalu. Aji Puteri Bidara Putih tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik parasnya, namun juga halus budi pekertinya. Kecantikannya menjadi buah bibir hingga banyak anak raja yang diam-diam ingin memandang wajahnya, meski mereka sadar tak pantas untuk meminangnya. Kabar kecantikan putri kini sudah terdengar sampai ke negeri para tetangga. Bahkan para pedagang yang datang ke pasar istana selalu menyebutnya sebagai bunga yang tak tertandingi. Tak hanya di Nusantara, berita keelokan sang putri akhirnya sampai ke negeri Cina. Para dagang dan musafir yang pernah singgah di Muarakaman menyampaikan cerita itu, bahkan menambah-nambahkannya. Pangeran, darah putri itu bahkan dikatakan bukan merah seperti manusia biasa, melainkan putih seperti susu. Ia dinamakan Aji Puteri Bidara Putih. Katanya kecantikannya seperti bunga bidara yang mekar. Jika benar demikian, aku harus melihatnya sendiri. Bila cocok di hati, aku akan langsung mempersuntingnya. Paduka Ayahanda, izinkan aku berlayar ke negeri Muarakaman untuk melamar sang putri. Jika itu keinginanmu, berangkatlah. Bawalah armada, harta, emas, intan, perhiasan. Tunjukkan kemuliaan negeri kita. Nanti Bapak menyusul. Maka berangkatlah Pangeran Cina bersama armadanya membawa emas, perak, intan berlian, serta pasukan bersenjata menuju kerajaan Muarakaman. Ada armada besar datang dari seberang lautan. Mereka membawa senjata dan perhiasan. Apakah mereka datang untuk menyerang? Semua bersiap. Hulu bolong. Awasi gerakan mereka. Siap, Baginda. Pasukan berjaga di perbatasan istana. Ampun Paduka Raja Muarakaman, kami datang bukan untuk berperang, melainkan membawa kabar baik. Pangeran kami telah mendengar kecantikan putri Baginda, Aji Puteri Bidara Putih.
ia datang meminang dengan niat baik, membawa emas, perak, intan, dan permata sebagai persembahan. Jika niatmu baik, datanglah dengan damai. Bawa pangeranmu menghadap istana. Salam hormat Raja Muara Kaman. Kedatanganku adalah untuk mempersunting putrimu untuk putraku. Baginda, sebaiknya kita melihat dulu tingkah dan adat mereka sebelum memberi keputusan. Baiklah, kami terima kedatangan Raja dan Pangeran sebagai tamu istana. Silakan beristirahat dan kita bersantap bersama. Raja menyambut mereka secara baik-baik, namun ia masih menimbang watak pangeran dan rombongan. Sementara itu, putri menyaksikan semuanya diam-diam dari batu tirai istana. Apakah dia benar-benar pantas? Atau hanya membawa angan kosong? Sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu, Raja mengadakan jamuan makan. Ia ingin melihat adat dan perilaku Pangeran Cina sebelum mempertimbangkan pinangan tersebut. Silahkan Raja dan Pangeran, nikmatilah hidangan dari kerajaan kami. Bawakan alat makan kami. Kami makan dengan kayu sepit. Makanan mereka lumayan juga. Nanti kalau pangeran kita sudah menikah dengan putri mereka, seluruh negeri ini akan jadi milik kita. Makan sambil tertawa keras, memakai tempat cuci tangan untuk nasi, dan berbicara tentang kekuasaan. Ini bukan adat orang yang berhati mulia. Benar Putri, mereka tak menjaga sopan santun. Putriku, bagaimana pendapatmu setelah melihat tingkah laku mereka? Ampun ayahanda, meski hamba menghargai tamu, namun hamba tak rela diperistri oleh seseorang yang tak menghormati adat, tak menjaga tata krama, dan hanya terpikat oleh rupa bukan budi. Anak kita telah berkata dengan bijak. Baiklah, jika itu keputusanmu, ayahanda tak akan memaksa. Keesokan harinya, istana Muara Kaman digemparkan oleh serbuan pasukan Cina yang datang dengan senjata lengkap. Pangeran Cina menuntut jawaban. Muara Kaman, karena kalian menanganku, aku akan mengambil putrimu dengan paksa. Negeri kami bukan tawanan negerimu. Kami tak akan menyerahkan putri kami sebagai rampasan. Lebih baik aku mati mempertahankan kehormatan daripada hidup sebagai milik orang yang tak menghormatiku. Baiklah, jika demikian keputusan kalian, tidak ada jalan lain. Jalan satu-satunya adalah perang. Keputusan putri membuat Pangeran Cina marah besar. Ia merasa dipermalukan di hadapan seluruh pasukannya. Maka keesokan harinya, ia datang bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai penyerang. Pagi itu, peperangan besar pun meletus. Tentara Cina menyerang dari sungai dengan kapal besar. Sementara rakyat Muara Kaman bertahan dengan senjata sederhana. Namun mereka berjuang dengan gagah dan berani. Baginda, pasukan kita mulai terdesak. Jangan menyerah, bertahanlah demi negeri ini. Di tengah pertempuran yang sengit, Putri Muara Kaman berdiri di tangga istana. Ia menatap sungai dan memandang keberanian leluhurnya.
Apakah ritual sihir yang sakral benar-benar ampuh untuk menyelamatkan kerajaan? Ayahanda, apakah apa yang dilakukan oleh milik dahulu benar-benar ampuh? Apakah doa dan sihir bisa menyelamatkan negeri kita dari musuh yang kuat? Anakku, hanya keberanian dan ketulusan hati yang menentukan. Percayalah pada dirimu sendiri. Jika ritual ini benar, maka hamba akan melakukannya sendiri. Dengan keberanian, Putri Muarakaman melakukan ritual kuno. Sepak sihir yang diludahkan ke sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi ribuan lipan hitam raksasa. Saat itu juga tanah berguncang dari sapi sihir yang berhamburan. Muncul ribuan lipan membentuk menjadi lipan hitam raksasa. Menyerang pasukan Cina, mereka menggigit kaki dan tangan musuh hingga tentara panik berteriak ketakutan. Apa itu? Lipan raksasa! Menjauh! Gigitannya berbisa. Tolong! Ah! Biar apa itu? Mundur! Mundur ke kapal! Baginda, musuh telah mundur. Kita menang. Puji syukur kepada Sang Hyang Dewata. Negeri kita terselamatkan. Kemenangan ini bukan karena kekuatan, tapi karena keberanian dan ketulusan hati. Semoga rakyat Muarakaman selalu hidup dalam kehormatan. Sejak hari itu, tempat munculnya lipan-lipan ajaib dinamakan Danau Lipan. Kisah ini menjadi legenda tentang keberanian, kehormatan, dan cinta tanah air seorang putri kuta, yaitu Aji Putri Bidara Putih. Hiduplah Muarakaman! Hiduplah Aji Putri Bidara Putih! Dari kisah ini kita belajar bahwa kecantikan sejati tak hanya dari rupa, tapi dari keberanian menjaga martabat. Keutuhan negeri terjaga karena persatuan, dan keberhasilan datang dari keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran. Masa lampau selain Beri tepuk tangan